Jadi adik-adik, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan Rahil, salah satu istri Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 anak, dan dari ke-12 anak itu, Yusuflah yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Hal itulah yang membuat cemburu saudara-saudara Yusuf. Lalu, salah satu saudara dari Nabi Yusuf berkata, "Lihatlah, ayah kita lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Padahal selama ini kita yang lebih banyak membantu ayah daripada mereka." "Kamu benar. Bagaimana kalau kita singkirkan Yusuf?" tanya saudara yang lain. "Betul, kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang saja dia ke tempat yang sangat jauh dan asing. Aku yakin kalau tidak ada lagi Yusuf, ayah jadi lebih sayang kepada kita," jawab saudaranya yang lain. Lalu saudaranya yang lain berkata, "Tidak, Yusuf jangan dibunuh. Kita buang saja dia ke dalam sumur yang jauh dari sini. Siapa tahu nanti ada kafilah yang menemukannya lalu mengambil dan menjual Yusuf sebagai budak. Kita bisa terbebas dari Yusuf tanpa perlu membunuhnya." "Ide yang bagus, aku setuju," jawab saudaranya yang lain. Keesokan harinya, Yusuf dan saudara-saudaranya pergi berburu. Yusuf tampak riang. Saudaranya saling berbisik dan berkata, "Shh, sekarang saatnya." "Ya," jawab yang lain. Lalu saudaranya menarik Nabi Yusuf dan berkata, "Ayo ikut." "Hei, ada apa ini? Aku mau dibawa kemana?" tanya Nabi Yusuf. "Diam, sudah ikut saja," jawab saudaranya yang lain. "Sekarang kita oleskan darah hewan ini ke baju Yusuf untuk mengelabui ayah. Setelah itu baru kita pulang," ucap salah seorang dari saudaranya. "Betul juga," jawab yang lain. Sesampainya di rumah, "Ayah, maafkan kami. Kami tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Ketika kami lengah karena asik bermain, Yusuf diterkam binatang buas. Kalau ayah tidak percaya, ini buktinya. Baju ini yang tadi dipakai oleh Yusuf," ucap salah satu saudaranya. Nabi Yakub memperhatikan baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Dia merasa aneh. Tak ada robekan sedikit pun pada baju itu. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Anak-anakku telah berbohong. Semoga Allah mengampuni mereka. Kalian telah terhasut oleh setan dan memandang baik sebuah perbuatan buruk. Ya Allah, semua ini kuserahkan kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuka semua kebohongan ini," ucap Nabi Yakub dalam hatinya. Beberapa tahun telah berlalu. Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur oleh kafilah dagang yang lewat. Dia kemudian dijual kepada Raja Mesir. Karena keahliannya dalam keuangan, Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri. Suatu ketika, negeri Mesir dilanda kekeringan, termasuk negeri Palestina, di mana Nabi Yakub dan anak-anaknya tinggal. "Anakku, kemarau kali ini sangat lama. Ladang-ladang menjadi kering, termasuk ladang kita. Kali ini kita gagal panen, anakku. Persediaan bahan makanan kita semakin menipis," ucap Nabi Yakub pada anak-anaknya. "Iya, ayah," jawab anaknya. "Tapi aku dengar ada seorang menteri muda di Mesir yang adil dan bijaksana. Saat ini dia membagi-bagikan
kanan kepada orang-orang yang sedang mengalami paceklik. Pergilah kalian ke Mesir untuk bertemu dengan menteri muda itu. Perintah Nabi Yakub kepada anaknya. Baik, ayah, jawab anaknya. Keesokan harinya, anak-anak Nabi Yakub kecuali Bunyamin pergi ke Mesir. Wah, Mesir benar-benar makmur ya, ucap salah satu anaknya. Ya, betul. Lalu dijawab oleh yang lain. Mereka berkata, wow, istananya benar-benar megah. Mereka tidak tahu bahwa menteri yang mereka hadapi adalah Nabi Yusuf, saudara mereka. Yang mulia menteri, kami datang dari Kan'an. Kami datang kemari untuk mendapatkan bahan makanan yang dibagikan kepada orang-orang yang mengalami paceklik tahun ini, ucap mereka. Kalian berapa bersaudara? Tanya Nabi Yusuf. Ayah kami memiliki 12 orang anak. Adik bungsu kami bernama Bunyamin. Kakak Bunyamin bernama Yusuf. Tapi Yusuf telah meninggal saat ia masih kecil karena diterkam binatang buas. Jawab salah satu dari mereka. Mengapa adik bungsu kalian tidak ikut kemari? Tanya Nabi Yusuf. Ayah kami tidak mengizinkannya karena ia khawatir terjadi apa-apa dengan Bunyamin seperti yang terjadi pada Yusuf ketika kami masih kecil. Jawab salah satu dari mereka. Bunyamin selalu bersama ayah menemani dan membantunya, karena sekarang ayah kami buta. Jawab salah satu dari mereka. Baiklah, aku akan berikan gandum kepada kalian. Nanti kalau gandum-gandum ini telah habis, kalian boleh datang lagi kemari. Tetapi dengan syarat kalian harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, aku tidak akan memberi kalian gandum lagi. Ucap Nabi Yusuf kepada mereka. Baik, yang mulia, jawab mereka. Selanjutnya, anak-anak Yakub kembali ke Kan'an. Masing-masing dari mereka membawa sekarung gandum. Lihat ayah, kami membawa 10 karung gandum. Ternyata benar yang ayah katakan, menteri muda itu ramah dan baik hati. Wah, di dalam karung gandum ini ada koin emas. Apa yang terjadi wahai anakku? Tanya Nabi Yakub pada anaknya. Wahai ayahanda, di dalam karung gandum ini ada koin emas seharga gandum yang kita beli. Jawab salah satu anaknya. Menteri muda itu benar-benar baik. Dia mengembalikan uang yang kita pakai untuk membeli gandum ini. Jawab salah satu dari mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada menteri muda itu. Jawab Nabi Yakub dengan mendoakan. Beberapa bulan kemudian, wahai ayah, bahan makanan kita telah habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir untuk membeli gandum lagi. Iya ayah, sang menteri muda bilang kalau kita boleh datang untuk membeli gandum, asalkan Bunyamin ikut bersama kami. Ucap 2 orang anaknya kepada Nabi Yakub. Apa? Jawab Nabi Yakub. Aku tidak mengizinkan Bunyamin ikut bersama kalian. Aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ucap Nabi Yakub pada mereka. Tapi ayah, kalau kita tidak membawa Bunyamin, kita tidak akan mendapatkan gandum. Iya ayah, kami janji, kami akan menjaga Bunyamin dengan baik. Kami ini kan orang-orang kuat. Ucap mereka kepada Nabi Yakub. Setibanya di Mesir, mereka langsung menemui Nabi Yusuf. Yang mulia menteri, kami datang bersama adik bungsu kami yang bernama Bunyamin. Ucap salah satu dari mereka. Salam wahai menteri, ucap Bunyamin. Oh, ini yang namanya Bunyamin.
Jawab Nabi Yusuf. Baiklah, kalian pasti lelah. Beristirahatlah di tempat yang sudah disediakan, ucap Nabi Yusuf pada mereka. Sementara kalian beristirahat, biarkan Bunyamin bersamaku di sini. Aku ingin berbicara dengan Bunyamin, ucap Nabi Yusuf pada mereka. Baik yang mulia, jawab mereka. Bunyamin, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Nabi Yusuf. Aku baik-baik saja yang mulia, walaupun setelah kepergian saudaraku, Yusuf, aku selalu merasa kesepian, jawab Bunyamin. Bunyamin, lihatlah wajahku baik-baik. Apakah kau tidak mengenaliku sama sekali? Tanya Nabi Yusuf. Kau? Ini tidak mungkin, jawab Bunyamin. Kau mirip sekali dengan saudaraku Yusuf, jawab Bunyamin. Benar, aku ini adalah Yusuf, kakakmu. Dulu, saudara-saudara kita mendorongku hingga jatuh ke dalam sumur. Setelah 3 hari di dalam sumur, aku diselamatkan oleh para musafir. Kemudian, aku dijual kepada seorang menteri bernama Kitfir bin Rauhib. Orang-orang memanggil beliau Tuan Aziz. Singkat cerita, beliau kemudian mengangkatku menjadi seorang menteri, ucap Nabi Yusuf. Benarkah itu, Tuan? Tuan adalah Yusuf saudaraku. Aku sangat merindukanmu, Yusuf, ucap Bunyamin pada Nabi Yusuf. Malam harinya, pengawal, masukkan piala ini ke dalam karung gandum milik Bunyamin, perintah Nabi Yusuf. Baik yang mulia, jawab prajurit. Keesokan harinya, berhenti, kerajaan kami kehilangan piala emas. Kami harus memeriksa setiap karung yang kalian bawa, ucap 2 orang prajurit pada mereka. Silahkan Tuan periksa karung kami. Kami yakin Tuan tidak akan menemukannya, karena kami bukanlah pencuri, ucap mereka pada 2 prajurit. Lihat, piala emas ini ada di salah satu karung yang kalian bawa, jawab salah satu prajurit. Karung ini milik siapa? Tanya prajurit. Oh, tidak. Itu karung milik adik kami, Bunyamin, jawab salah satu dari mereka. Karena adik kalian, Bunyamin, telah mengambil piala emas, maka kalian harus meninggalkan Bunyamin untuk menjadi pelayanku, ucap Nabi Yusuf. Maaf yang mulia, jika Bunyamin tidak ikut pulang bersama kami, ayah kami akan semakin sedih, jawab salah seorang dari mereka. Yang mulia boleh menghukum siapa saja di antara kami untuk menggantikan Bunyamin, ucap salah seorang dari mereka. Tidak, aku tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena yang melakukan kesalahan adalah Bunyamin, jawab Nabi Yusuf. Maka Bunyaminlah yang harus menerima hukuman, ucap Nabi Yusuf pada mereka. Kalau begitu, aku akan menemani Bunyamin di sini. Sedangkan saudara-saudaraku yang lain pulang menemui ayah kami, ucap salah seorang dari mereka. Baiklah, jawab Nabi Yusuf. Kemudian, ke-9 orang saudara Nabi Yusuf kembali ke Kan'an dengan perasaan sedih. Di mana saudara kalian, Bunyamin dan Yahuza? Tanya Nabi Yakub pada mereka. Ayah, Bunyamin dituduh mencuri piala emas, jawab salah seorang dari mereka. Dan Yahuza tinggal di Mesir untuk menemani Bunyamin. Apa? Jawab Nabi Yakub. Nabi Yakub terkejut. Dia sangat sedih. Untuk kedua kalinya dia kehilangan anaknya. Melihat sang ayah tampak sangat terpukul, anak-anak Nabi Yakub kembali ke Mesir untuk menemui sang menteri muda. Sesampainya di Mesir, "Kenapa kalian kembali lagi?"
Tanya Nabi Yusuf. Maafkan kami yang mulia, kami terpaksa menemui yang mulia lagi. Kami tak sanggup melihat keadaan ayah kami. Beliau sangat terpukul di usia tuanya. Dalam kondisi sakit, ia harus kehilangan anak kesayangannya lagi. Jawab salah seorang dari mereka. Astagfirullah, ucap Nabi Yusuf dalam hatinya. Nabi Yusuf tersentak kaget. Kemudian, baiklah, wahai kalian semua, sekarang lihat aku. Aku adalah Yusuf, saudara kalian. Dulu, kalian telah mendorongku hingga masuk ke dalam sumur. Ucap Nabi Yusuf pada mereka. Hah? Yusuf? Sontak mereka kaget. Yusuf, aku mohon, maafkan kesalahan kami di masa lalu. Kini kami sudah bertobat. Tapi, jika kau ingin tetap menghukum kami siap menerimanya. Ucap salah seorang dari mereka. Sudahlah, aku sudah memaafkan kesalahan kalian. Sekarang, kalian pulanglah dan bawa ayah ke sini. Jawab Nabi Yusuf. Tolong kalian bawa bajuku ini. Lalu usapkan baju itu ke wajah ayah. Insya Allah, ayah bisa melihat kembali seperti semula. Ucap Nabi Yusuf pada mereka. Baiklah Yusuf, jawab mereka. Setelah tiba di Kan'an, ayah, maafkan kami. Sebenarnya Yusuf tidak mati dimakan binatang buas. Ia masih hidup dan sekarang menjadi seorang menteri muda di Mesir. Iya ayah, kalau ayah tidak percaya, ciumlah dan usapkan baju ini ke wajah ayah. Ucap dua orang dari mereka. Benar, ini adalah aroma tubuh Yusuf. Jawab Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian mengusapkan baju Nabi Yusuf ke wajahnya. Subhanallah, aku dapat melihat kembali. Aku akan memohon ampun kepada Allah atas perbuatan kalian terhadap Yusuf. Jawab Nabi Yakub pada mereka. Selanjutnya, Nabi Yakub bersama saudara Nabi Yusuf yang lain kembali ke Mesir. Kakak, lihatlah, saudara-saudara kita telah datang bersama ayah. Ucap Bunyamin pada Nabi Yusuf. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ucap Nabi Yusuf pada Nabi Yakub. Yusuf, anakku, aku juga sangat merindukanmu. Jawab Nabi Yakub. Nabi Yusuf pun berkumpul kembali bersama keluarganya. Yeay, akhirnya selesai juga. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua ya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan mengklik like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman semua.